Bagaimana bisa pria ini selalu bangun dengan wajah yang berbeda? Sewaktu-waktu ia bisa menjadi pria tampan dan bahkan sudah punya pacar. Esoknya ketika ia bangun, ia sudah berubah menjadi pria tua. Ia melihat pacarnya di dekatnya namun tak berani menyapa. Bahkan ketika pacarnya menelpon, Woo-jin tak berani mengangkatnya. Akhirnya Woo-jin sudah berani mengungkapkan identitas aslinya kepada sang pacar bahwa ia selalu berubah menjadi sosok lain setiap kali bangun tidur. Hari itu Woo-jin menjadi sosok anak kecil dan Yisu mengajaknya berkencan. Mau tidak mau ia bertingkah seperti seorang ibu yang mengasuh anak kecil. Yisu mulai merasakan pengalaman yang berbeda setiap hari karena tidak bisa menebak Woo-jin akan menjadi siapa dan apa besoknya. Kini sahabat Woo-jin yakni Sang Baek juga sudah tahu bahwa Yisu mengetahui rahasia besar Woo-jin ini, dan malam itu Yisu mengajak perusahaan mereka untuk hadir dalam acara makan-makan di kantornya. Sayangnya Woo-jin hari itu menjadi seorang nenek tua. Dia memutuskan tidak akan pergi dan tidur sebentar. Ketika terbangun, ia menjadi pria tampan yang sudah pede untuk menemui kekasihnya Yisu. Bahkan teman-teman Yisu pun terpesona melihat kekasihnya itu. Semenjak saat itu, kini Yisu dan Woo-jin selalu merekam aktivitas mereka dan berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Namun kakak Yisu yang melihat itu merasa aneh karena adiknya berfoto dengan berbagai macam pria yang berbeda. Yisu tidak mau mengungkapkan alasannya. Esoknya Woo-jin yang menjadi wanita mengajak Yisu bertemu ibunya dan belajar merajut bersama. Sebenarnya ibu Woo-jin sendiri ragu apakah Yisu akan bertahan dengan anaknya. Teman-teman Yisu mulai penasaran dengan kekasih tampan yang Yisu bawa saat pesta. Namun Yisu tidak bisa membawa orang itu lagi karena Woo-jin tidak akan mungkin kembali ke wujud itu. Mulai ada kegelisahan dalam diri Yisu. Bahkan ketika ia pulang dan menelpon Woo-jin, ia tidak bisa menemukan kekasihnya sendiri. Ketika Woo-jin memegang tangannya, Yisu tampak kaget dan marah kepada Woo-jin yang datang tiba-tiba seperti itu. Namun malamnya Yisu yang sudah menenangkan diri menginap lagi di rumah Woo-jin. Tapi esok paginya sebelum Woo-jin terbangun, Yisu sudah pulang ke rumah. Mungkin karena pagi ini Woo-jin berubah menjadi bapak tua. Woo-jin mulai kepikiran bahwa ia ingin menikah. Bahkan Woo-jin sampai membuat cincin sendiri dengan kayu. Namun ia merasa waktunya belum tepat karena ia belum mendapatkan wajah yang tampan yang ia sukai. Yisu sendiri sudah mulai kesulitan. Bahkan dirinya sampai harus mengkonsumsi obat dan bosnya melihat itu. Bosnya tampak cemas dan menceritakan rumor soal Yisu bahwa dirinya selalu pergi dengan pria yang berbeda. Hal ini mulai mengganggu citra Yisu. Dan malam itu tibalah saat Woo-jin menjadi seorang pria tampan. Ketika di mobil ia melamar Yisu. Namun Yisu marah karena bagaimana caranya memperkenalkan dirinya dengan teman-teman dan keluarganya. Yisu merasa setiap hari ia tidak kenal dengan kekasihnya sendiri. Walau Woo-jin selalu memegang tangannya, Yisu merasa pria ini bukanlah pria yang sama yang menjadi kekasihnya. Sampai hari itu Yisu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Woo-jin tidak tahu bahwa Yisu selama ini mengkonsumsi obat tidur secara berlebihan. Semenjak saat itu Woo-jin memutuskan tidak mau egois dan menemui ibunya. Ternyata ayah Woo-jin memiliki penyakit yang sama seperti dirinya dan memutuskan meninggalkan ibu Woo-jin karena takut ibunya akan kesulitan. Malam itu Woo-jin untuk terakhir kalinya bertemu Yisu dan memberikan hadiah. Woo-jin memutuskan akan pergi dari kehidupan Yisu karena tidak mau membuatnya kesulitan. Dan Yisu menangis di pelukan sang kakak karena pada akhirnya ia harus menyerah. Yisu mulai menjalani kehidupannya seperti biasa dengan berbagai kesibukan. Sampai tiba-tiba Yisu tidak sengaja menemukan sebuah website furnitur yang langka. Ia merasakan